Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kasih Pontren selaku narasumber pada hari ini, yang saya hormati Pak Muda sebagai moderator, yang saya hormati Bapak Kepala KUA dan teman-teman sekalian yang ada di KUA Kecamatan Palangga, baik Penghulu, Penjuru, dan juga teman-teman hakim serta para mitra kerja yang hadir pada kesempatan hari ini yang sama-sama hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa kembali beraktivitas, kembali bertemu dalam rangka kita melakukan forum grup diskusi untuk KUA revitalisasi khususnya di KUA Kecamatan Palangga ini. Salawat serta taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai suatu pesanan kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu ini lanjutan daripada kegiatan yang kemarin, yaitu kemarin kita lakukan yang namanya peningkatan kapasitas budi. Yang kita hadirkan narasumber dari teman-teman yang motivator. Mudah-mudahan kemarin disampaikan itu ada yang berbekas di dalam kepala dan hati kita, sehingga kita lanjutkan pada hari ini untuk kita berdiskusi sebenarnya. Yang paling pertama yang ingin kami sampaikan bahwa apakah kita tahu yang namanya revitalisasi KUA? Yang kedua, apa tujuan sebenarnya program revitalisasi KUA dilakukan pada beberapa KUA percontohan yang ada di seluruh Indonesia? Yang ketiga, manfaat apa yang sebenarnya yang bisa kita petik secara positif, baik bagi KUA itu sendiri, baik daripada kantornya itu sendiri, SDM yang ada di dalam, terutama kepada masyarakat yang kita layani. Yang terakhir, kira-kira apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam rangka kita melakukan program revitalisasi KUA ini? Itu sebenarnya kita bagaimana berdiskusi untuk kita bicarakan terkait hal-hal untuk bagaimana kita arahkan ini program revitalisasi KUA bukan hanya sebagai simbol semata. Karena revitalisasi KUA, kalau kita melihat dari para kata-kata yang tercantum dalam revitalisasi KUA itu, revitalisasi. Re itu menunjukkan kata perintah, vital menunjukkan kata-kata apa baru? Objek. Sasi itu menunjukkan yang namanya apa baru? Kata penjelasan. Ada revitalisasi, ada kapitalisasi, ada yang namanya kualitas apa? Mobilisasi, politisasi juga ada. Politisasi. Jadi kita melihat daripada kata yang terdiri daripada tiga kata substansi yang membentuk kata revitalisasi ini. Kata perintah, kata benda, dan juga kata penjelasan di situ. Tentu yang kita melihat bagaimana kiranya ini kita bisa membangun persepsi sama-sama. Kira-kira tujuan daripada kita revitalisasi KUA ini, kira-kiranya kita untuk bagaimana? Yang pertama, apakah kita untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan? Iya, itu yang pertama dulu kita bertanya. Apakah dengan revitalisasi KUA yang kita lakukan di KUA Kecamatan Palangga ini dan juga di KUA Kecamatan lain, apakah dengan KUA ini bisa meningkatkan kapasitas kita secara kelembagaan? Itu. Yang kedua, apakah dengan revitalisasi KUA ini kita dapat menyempurnakan standar-standar pelayanan yang ada di KUA? Yang notabene yang memang sudah dulu terbentuknya KUA. KUA sebenarnya itu dijadikan sebagai layanan, Pak, yang ada di masyarakat, terutama layanan-layanan keagamaan yang kita memang tempatkan di KUA kecamatan agar kiranya masyarakat bisa berdaya guna. Kedua juga bisa juga bermanfaat untuk masyarakat yang ada di wilayah ini. Yang ketiga juga dirasakan oleh kantor Kementerian Agama secara nasional, seperti itu.
Itu yang kedua. Nah, kita harus bertanya, Pak. Yang pertama, apakah betul revitalisasi kawah itu dapat meningkatkan kualitas kelembagaan kita? Ini kalau kita lempar ke forum sebentar, Pak. Iya. Jadi kita juga sebentar diskusi. Yang kita pertanyakan ini. Yang ketiga, apakah dengan revitalisasi KUA ini, itu semua data-data itu bisa terintegrasi masuk dalam satu KUA kecamatan? Misalnya, data-data daripada PPD Pontren. Iya, kita membutuhkan yang namanya data. Apakah selama ini data yang jumlah pondok pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Palangga sudah ada di KUA kecamatan tersebut? Itu. Bagaimana integrasi data dan pendidikan madrasah? Sama juga dengan itu. Bagaimana data-data yang kita dapatkan bisa kita masukkan dalam KUA kecamatan Palangga itu data daripada jumlah pondok, jumlah daripada madrasah yang ada di wilayah kecamatan Palangga, seperti itu, dan lain sebagainya. Yang kita harus bertanya lagi, apakah dengan revitalisasi KUA ini bisa meningkatkan yang namanya kualitas daripada SDM yang ada di KUA kecamatan Palangga, baik dari para kepala KUA-nya, baik dari penghulunya, baik dari penyuluhnya dan tenaga admin yang ada di KUA kecamatan revitalisasi KUA, seperti itu. Selanjutnya kita harus bertanya juga, apakah dengan yang kita lakukan program ini kita memahami tentang yang namanya penguatan regulasi, Pak, secara updating data, updating aturan yang memang setiap saat kita harus memang update itu data, update itu regulasi, seperti itu. Selanjutnya, apakah dengan revitalisasi KUA itu kita dapat melibatkan sayap kita untuk melakukan yang namanya kerjasama dengan lembaga, pemerintah, dan juga masyarakat yang ada di wilayah kita? Tentunya harus kita bertanya seperti itu. Iya. Sudah disampaikan oleh Pak Kasih Pontren bahwa dengan melakukan yang namanya kegiatan di masyarakat, ya kita melihat bahwa terjadi sebuah fenomena kegiatan-kegiatan misalnya munakasah, kegiatan dan sebagainya, itu jarang dihadiri oleh penyuluh agama Islam, malah tidak dihadiri oleh KUA, sehingga tentu kan ada yang namanya sinergitas dengan yang namanya lembaga, pemerintah dan non pemerintah, dan juga tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan ini, seperti itu. Ini kita harus bertanya, apakah kita akan lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga kita harus diskusi sebenarnya. Iya. Saya punya sebenarnya harapan kepada Pak Kasih Pontren. Sudah lama ini saya bayangkan, Pak, bahwa selama kita melakukan yang namanya munakasah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di luar, baik itu BKPRI maupun teman-teman yang lain yang ada di Kemenang dan juga lembaga lain. Satu hal yang Pak, yang biasa kami dengar dari teman-teman penyuluh, biasanya katanya anak-anak itu yang sudah munakasah ternyata tidak bisa diluluskan dari segi bacaan Al-Quran, Pak. Seperti itu. Mungkin teman-teman di sini biasa terlibat itu tahu kondisinya. Sehingga saya berpikir bagaimana bagusnya kalau misalnya teman-teman penyuluh agama Islam, teman-teman yang ada di KUA bisa menjadi pembina daripada tingkat TPA, trainer of trainers, seperti itu. Kita jadi pembinanya, Pak. Seperti itu. Jadi induknya ada di Kementerian Agama, DKTPA, semua yang ada di wilayah Kabupaten Goa, baik di bawah naungan BKPRI, Kementerian Agama, itu satu muaranya masuk di Kementerian Agama sebagai pembinanya. Kita serahkan kepada kabupaten kecamatan untuk melakukan pembinaan, Pak. Begitu Pak Kasih mungkin harapan saya, supaya tidak terjadi lagi apa yang terjadi di kecamatan di atas yang disampaikan oleh Pak Kasih. Iya. Ada keterlibatan langsung daripada kita semua dalam rangka kita bagaimana mengeliminir ini permasalahan yang ada di masyarakat. Kita masuk sebagai layanan keagamaan.
Iya, seperti itu. Sehingga kita bagaimana berpacu. Revitalisasi KUA bukan hanya bagaimana kita meningkatkan yang namanya standar layanan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan yang namanya mitra kerja, tapi bagaimana kita melihat permasalahan yang ada di masyarakat, terutama yang namanya permasalahan agama. Seperti itu. Sehingga kita harus diskusi pada hari ini. Apa yang harus kita kedepankan dalam rangka kita mengusung ini KUA revitalisasi di Palangga, Pak? Iya. Saya hanya bagaimana kita berdiskusi supaya kita tahu titik temunya ini bagaimana kiranya, bukan hanya kita baca backgroundnya, bukan kita hanya yang namanya berdiskusi seperti ini, tapi ada hasil output yang kita hasilkan dalam rangka kita mengangkat ini program revitalisasi KUA dalam bentuk aktualisasi yang lebih bagus, Pak. Contoh terkecil, kalau masyarakat datang di sini minta layanan, Pak, ada di front office, tapi bagaimana kiranya kalau front office tidak mampu untuk menerjemahkan daripada proses layanan tersebut? Kedua, bagaimana kiranya kita tahu evidence yang ada di KUA dalam 1 minggu ini proses pelayanan yang ada di KUA, kita tidak tahu apa yang sudah dilayani di masyarakat, Pak, kalau tidak ada yang namanya dokumentasinya. Kedua juga secara konsultan yang ada, ya simpelnya saya berpikir bahwa harus ada memang format yang kita siapkan untuk masyarakat dalam rangka mereka minta layanan kepada kita seperti itu. Apakah ada, Pak? Belum ada kan? Semua KUA seperti itu. Iya. Sehingga kita harus melihat, Pak, dalam rangka kita wujudkan yang namanya wilayah bebas korupsi, wilayah bebas, wilayah demokrasi, bebas pelayanan, ya, seperti itu. Tentu kan kita ingin menuju bagaimana tingkat kesejahteraan kita nanti lebih bagus dari Kementerian Agama. Iya. Nah, tentu ini kan harus ada yang namanya evidence, output keluaran yang kita hasilkan dari sisi layanan yang ada di masyarakat, seperti itu. Nah, inilah kita diskusi. Kira-kira bagaimana formatnya? Kita diskusi, Pak. Yang tadi saya sampaikan 5 poin, kita diskusi pada hari ini. Kira-kira saya butuh masuk kata sehingga juga saya bisa mencatat, kita carikan solusi agar kiranya program revitalisasi KUA yang di Palangga ini bukan hanya sebuah simbol belaka saja semata, tapi ada aktualisasinya, ada implementasinya, dan bukan hanya kita yang merasakan, tapi juga dirasakan oleh masyarakat sebagai langkah untuk merasakan bahwa masyarakat itu puas terhadap proses layanan yang ada di KUA kecamatan ini, Pak. Seperti itu. Iya. Bapak yang saya tanya, misalnya Pak Mulyadin, kita paham tentang layanan dan bimbingan yang ada di KUA kecamatan. Ada berapa, Pak, misalnya? Itu saja simpel. Kira-kira ada berapa, Pak Mulyadin? Ada 9 plus 1. 9 layanan dan bimbingan yang saya tanya. Ada berapa, Pak? Simpel sekali sebenarnya. Ada berapa, Pak? Di antara 9 plus 1 ada jenis layanan yang tercantum di situ secara general. Sebagai penghulu, pasti kita tahu layanan keluarga sakinah, layanan dan bimbingan keluarga sakinah. Sebagai penyuluh, kita tahu layanan dan bimbingan dan layanan penerangan agama Islam. Itu, iya. Sebagai tenaga admin, kita tahu bimbingan, layanan dan bimbingan zakat dan wakaf. Itu kan secara administrasi, Pak. Seperti itu. Selanjutnya, layanan dan bimbingan bisa rukyat dan layanan konsultasi syariah. Seperti itu. Yang paling simpel lagi, layanan dan bimbingan kemasjidan, Pak, 5 mil. Terakhir itu layanan dan bimbingan manasik haji. Namun sebenarnya yang harus kita perkuat ini prosesnya. Tapi dari 6 yang itu yang saya sampaikan tadi, terbagi lagi, ada susuknya di situ. Iya. Contoh terkecil, kalau untuk layanan keluarga sakinah, Pak, proses pendaftaran nikah jelaskan ada. Layanan sus cantik ada. Layanan bimbingan mandiri, bimbingan cantik mandiri ada di situ. Masuk ke ranah kemasjidan, Pak. Misalnya layanan permohonan untuk kalibrasi akibat masjid. Ya.
Layanan itu yang namanya mengeluarkan SKT masjid. Layanan mengeluarkan ID masjid, seperti itu. Iya. Layanan kita mendata masjid dan musala masuk di aplikasi SIMAS. Seperti itu. Sehingga yang terakhir kita harus masuk kepada transformasi digital. Semua data tersebut memang kita punya aplikasi, ada di sini Pak. Cuma masalahnya sini kita memang harus kita perkuat, harus kita setiap saat untuk menginput data masuk di situ. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita memahami proses reformasi, transformasi daripada revitalisasi KUA. Jadi harus dulu kita pahami ini. Nah, jadi kalau kita hanya berputar ke satu saja Pak, ya mungkin tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi harapan kami bahwa KUA Palangga menjadi percontohan dalam rangka kita transformasi, melakukan revitalisasi. Tentu ini sebagai ada aktualisasinya. Apa aktualisasinya? Tentu kita bicara pada hari ini. Iya, mungkin ini Pak Moderator yang bisa sampaikan, kita lempar di forum, kita berdiskusi. Karena ini adalah grup diskusi. Jadi kita berdiskusi Pak, seperti itu. Iya, langkah-langkah apa kita harus lakukan step by step seperti itu. Dia makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Bapak Kasih Peniponen dan Bapak Kasih Dimas Islam. Mungkin pada kesempatan ini kita membuka sesi diskusi sebagaimana tema yang kita beri sekarang. Ya, beberapa pemateri KMPS lah. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang Pak Kasih sampaikan tadi dari Pak Ustaz sebagai pemateri juga, yang terkait dengan tadi sempat disampaikan bahwa ada 1.500 lebih. Itu TPK saja Pak ya? Atau TPA juga? TPK saja. Saya kita dengar itu TPA itu di bawah PKPDMI, tidak lagi ya? Baik. TPK jumlahnya 1.500 lebih kalau salah, lebihnya saya tidak ingat. Kemudian melanjut apa yang Pak Kasih sampaikan tadi bahwa banyak itu santri-santri itu yang dipaksa diluluskan karena mungkin persyaratan masuk di SMP mungkin. Dulu di zamannya Pak Bupati Sahrul Yassin Limpo itu sangat dikuatkan sekali itu pada waktu beliau jadi Bupati Goa. Syarat mutlak untuk masuk di SMP dulu itu harus ada ijazah TPA dulu namanya, belum TPQ, TPA. Yang saya ingin tanyakan, karena lahirnya sebuah santri yang berkualitas itu kan berangkat dari kualitas gurunya. Kompetensi guru itu yang harus ditingkatkan supaya melahirkan santri-santri yang berkualitas. Banyaknya santri berkualitas itu jujur saja karena banyaknya guru yang tidak berkualitas. Dalam hal ini, apakah memang ada di Pontren itu semacam penataran guru-guru TPQ untuk meningkatkan kualitas guru ini supaya melahirkan murid-murid yang berkualitas itu tadi? Terima kasih. Saya langsung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lupa ya langsung dijawab saya. Jadi betul tadi disampaikan oleh Pak Mulyadi bahwa kualitas santri itu kelihatan dari kualitas guru. Kami kemarin di PD Pontren telah melakukan kegiatan yang namanya pembinaan guru mengaji dengan berbagai metode. Metode ini kan ada macam-macam. Ada metode Iqra. Kemarin kita tawarkan metode Al-Hasanah di kantor. Itu kami lakukan 1 hari full. Memang waktu sangat terbatas. Kalau untuk membina secara menyeluruh dan baik dan berkualitas, tentunya itu bukan 1 hari.
harus memang kita butuh waktu yang cukup untuk melakukan pembinaan khususnya guru-guru mengaji. Cuman karena itu tadi kembali kepada persoalan kekuatan anggaran, sehingga ini ada urungan Pak anggaran itu Pak. Kami urungan itu melakukan kegiatan-kegiatan serupa itu. Jadi kita maksud. Nah, yang menjadi persoalan sekarang yang menjadi tantangan bagi kita, apa tadi kita sampaikan itu benar adanya. Kami temukan waktu munakas yang kami lakukan di kantor, itu memang ada beberapa santri atau santriwati yang tidak memenuhi syarat untuk dikatakan lulus. Ada beberapa di kurikulum PPD itu, mulai dari bacaannya, kemudian bacaan doanya, kemudian tingkah keseharian itu kan dinilai semua, bukan hanya proses bisa membaca huruf hijaiyah saja, tidak sampai di situ penilaian. Banyak aspek yang kita nilai, bacaan sholat, doa sehari-hari, bacaan surah pendek, itu kami nilai semua. Kan Pak Jafar selaku kemarin beliau diperintahkan untuk tim Munakis untuk melakukan tes evaluasi pada anak. Memang banyak ada beberapa santri yang kami temukan tidak layak dilulus. Cuma yang menjadi persoalan dia sudah kelas 6, tidak bisa mengaji, atau katakanlah dia di bacaan sholatnya atau bacaan doanya yang kurang. Tapi memang kita titik fokuskan di situ itu yang mengajinya itu bacaan itu kan tidak akan diterima. Itu masih berlaku sekarang. Dan tidak akan pernah itu diterima untuk lanjut ke jenjang berikutnya atau tingkatan berikutnya dari SD atau kalau di madrasah saya yakin Pak, kalau di madrasah saya yakin 300% sudah mantap semua. Apalagi kalau di pondok pesantren tahfidzul Quran sudah bagus. Memang yang kita ini diberikan di situ di sekolah-sekolah umum. Saya pikir tadi yang saya katakan bahwa ini adalah tantangan berat kita, tantangan tugas kita dengan adanya program revitalisasi. Saya pikir itu menjadi bagian atau poin yang penting. Kesempatan untuk melakukan perubahan untuk pembinaan generasi. Saya pikir itu. Insyaallah tadi tawaran Pak Kasih Dimas terkait dengan kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, katakanlah itu BKPRMI, Wahda, dan Kemenak sendiri. Insyaallah kami akan dorong. Ini sebenarnya sudah kami komunikasikan dengan teman-teman di BKPRMI. Bahkan saya panggil sendiri Pak Kiai Saleh Hamid, mohon agar jangan sendiri yang kita lakukan pembinaan. Kami Kementerian Agama yang mengeluarkan izin operasional lembaganya. Jadi kalau ada penyuluh non fungsional maupun fungsional untuk turun membina, ya bukakan ruang buat mereka. Bukakan ruang. Karena kita sama-sama untuk melakukan pembinaan. Karena kami yang mengeluarkan izinnya. Tidak ada lembaga yang boleh mengeluarkan izin operasional lembaga pendidikan Quran kecuali Kementerian Agama. Itu poin yang kita di sini. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan para kita share diskusi dalam rangka fokus diskusi itu. Revitalisasi adalah target Kementerian Agama yang tentunya kita berharap ke depan lebih jauh melangkah. Namun revitalisasi ini adalah program proyek besar yang tentunya perlu proses. Sesuai dijelaskan tadi bahwa data pesantren selama ini bagaimana KUA itu ditekankan pada PMA 34 2016 bahwa itulah tupoksi kami. Kemudian data lagi 758 terkait bahwa strategi revitalisasi dan konsep kemauan tujuan daripada revitalisasi itu semakin meluas. Jadi yang perlu dibangun di sini menurut saya adalah secara kelembagaan di KUA dulu, secara internal, kemudian membangun sinergitas itu. Yang saya maksud adalah membangun jejaring-jejaring yang dimaksud revitalisasi.
terus terang komunikasi antara kemarin ini kan cuma dua arah. Komunikasi sebelum adanya revitalisasi, komunikasi antara Dimas dengan KUA, komunikasi antara Pemmat maupun kontrak maupun ini kan hanya terbatas pada langsung ke pesantren. Nah, ini yang menjebloskan kita sehingga ini harus memang dibangun dari awal. Jadi revitalisasi adalah pembangunan kembali KUA dari titik nol. Jadi artinya ya lalu berlalu tapi kita mulai dari nol. Kemudian kita ini harusnya step by step berproses mengevaluasi apakah kerja KUA kita memulai dari mana. Terus terang saja penghulu dengan seabrek misalnya tugas pokoknya di bawah nama abrek itu sudah pengawasan pernikahan, itu butuh waktu. Penyuluh punya step juga, punya tugas-tugas yang harus dilaporkan di Eva ya. Eva. Nah ini harus dikeluarkan. Yang saya paling tekankan, kemudian kami ini tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Salah satu contoh, kami ini punya komputer dua, Kami mau mendata kelembagaan misalnya SIMKA apa semua. Operator ini cuma dua dipakai oleh SIMKA. SIMKA di Palangga ini dipakai satu hari full. Terus kapan kami mendata? Misalnya hotel lain pendataan. Jadi penguatan administrasi KUA ini memang perlu bukan penyuluhnya kan hanya keluar ke lapangan, tetapi harus ada administrasi yang standby. Itu penguatan administrasi. Jadi penyuluh ini menyetorkan data, administrasinya menggarap. Nah ini kalau penyuluh yang mendata keluar, terus pulang lagi dia mengetik lagi, nah ini yang perlu kita pikirkan. Terus terang kami butuh laptop, butuh komputer, memang untuk mendata semua. Kemudian yang saya maksud tadi sudah benar, sama-sama kita sepaham Pak Kasih, bahwa rata-rata organisasi sama di KPR ini. BKR ini kan semacam organisasi, tetapi juga mencari keuntungan. Contoh wisuda, berapa dipungut wisuda? Setiap wisuda berapa nasantren? Berapa sumbangsinya terhadap peningkatan kelembagaan keagamaan? Nah ini yang perlu kita sinergikan kembali, bahwa semua organisasi keagamaan ini perlu kita serahkan dan harus memang dimulai dari KUA. Tetapi kalau dia langsung, ini sama pendatang masjid ini kan hanya inisiasi dari kami di Palangga untuk memverifikasi, karena banyaknya ajaran-ajaran sempalan atau yang lembaga-lembaga TPQ apa semua yang dari organisasi lain. Kemudian ini belum didata organisasi-organisasi di Palangga. Makanya itu kemarin memang saya perlu membangun sebuah kemitraan yang membantu kami. Kalau melihat daripada jumlah penyuluh, jumlah penyuluh kami itu 9. Tetapi kan berapa istilahnya orang yang sudah berumur untuk melangkah misalnya mereka sudah kasihan. Jadi itu makanya kami membangun kemitraan-kemitraan di tingkat desa dan kelurahan. Nah ini yang perlu. Kenapa kami mengambil strategi? Misalnya rumah sakinah. Sebenarnya ini semua membangun jejaring sosial di tingkat desa dan kelurahan, agar supaya teman-teman yang memang fisiknya sudah menurun tidak menjangkau secara menyeluruh di Kecamatan Palangga. Jadi perlu ditertibkan antara Pemmat pondok pesantren ini harus dikoordinasikan di KUA. Kita mulai dari titik nol. Kita tidak boleh berangkat dari titik nol, tapi revitalisasi adalah berangkat dari titik nol. Tetapi kalau kami dituntut misalnya seberapa banyak target yang kita capai, strategi saja kita belum pahami secara jelas. Nah ini yang perlu kita bangun. Jadi secara kelembagaan dulu, kemudian kita membangun bagaimana jejaring sosial dari arah mana kita membangun. Kemudian yang kemarin itu juga adalah strategi sosial diskusikan. Yang perlu kita diskusikan adalah desa sosial, karena tidak sama Palangga dengan dataran tinggi, Pak. Kalau dataran tinggi, kata A mungkin masih sudah paham. Tapi di Palangga dengan banyak pendatang baru tentunya membawa pengetahuan baru, pengalaman baru.
kemudian dari tingkatan strata yang baru. Nah ini yang perlu kita memahami terkait dengan kultur masing-masing wilayah. Nah, ini yang perlu kita bangun, diskusikan bagaimana strategi misalnya di dataran tinggi, kita diskusikan misalnya bagaimana di dataran rendah. Ini yang kita kemudian penyuluh ini kan perlu mengetahui itu karena supaya agar dia mampu memetakan situasi di wilayahnya. Ya, situasi di wilayah. Saya kira itu yang perlu kita bangun adalah secara kelembagaan dan penguatan administrasi di Kabupaten. Tentunya didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Kalau kita memang mau jalan, benar-benar jalan dan titik nol, kita evaluasi akhir tahun. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kita. Sebenarnya saya tidak mau mengajukan usul, tetapi karena perintah untuk memberikan usulan kepada pimpinan, maka kami mengajukan beberapa usulan. Pertama, sudah pas sekali Pak kalau Pak Kasiponten dipanggil oleh Kasdimas untuk ikut forum grup diskusi terkait ini. Mungkin ke depan calon pengantin untuk membangun generasi yang berkualitas, membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semua calon pengantin itu kita masukkan pesantren. Pesantren gila. Iya, pesantren gila. Gila kan mau gila 1 jam. Di sini mau di luar. Pesantren gila. Nanti kita panggil Pak Kasiponten untuk menangis. Siap. Ini masih siap. Kemudian usul juga untuk anak-anak kita itu yang cocok yang bilang Pak Kas tadi bahwa susah kalau sudah mau masuk, tetapi mungkin usul mungkin diluruskan dengan catatan juga mungkin ada pembelajaran tambahan supaya jangan menjadi bumerang buat kita. Boleh lulus tapi setelah diuji lulus dengan catatannya ya mungkin pembelajaran mungkin ada kemudian selanjutnya untuk terkait dengan Dimas, mungkin usul saran kami mohon ada bagian public speaking karena Pro-Covid banyaknya di Papua tadi, banyaknya masyarakat yang dari berbagai ya perlu trik. Maksud dan tujuannya sama, tetapi cara kita memberikan pengertian beda pasti berbeda. Kemudian selanjutnya kami teknis saja, masuk ke teknis. Alhamdulillah kalau mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sudah pilih sebagai program digitalisasi. Alhamdulillah sudah loncatan besar itu Pak. Walaupun makan itu lebih loncatannya tidak membongkar lagi. Sudah bagus Pak. Khususnya ya ada laporan pelayanan khusus yang 1, 4, yang kosong. Jadi contoh, jadi seorang calon pengantin mau menikah, dia coba nih promosi saya ini. Tapi kalau dia mau konsultasi, ada ruang konsultasi yang khusus. Dia mau contoh masalah wakaf. Tetapi kalau dia mau konsultasi lebih, ya kita perlu konsultasi tinggal di paling saja siapa Pak dan ke ruang konsultasi itu. Ada terkait dengan keluarga sakinah. Tetapi mohon disterilkan. Tapi kalau mungkin kalau sudah ada full di situ, kemudian kan ada darurat, ya boleh ke orang yang lain. Teknis, kita masuk teknis saja. Karena kenapa? Manajemen lokal, manajemen itu adalah seni. Bagaimana seni kita mengelola sebuah berkas menjadi, jadi kita senang, kita bagus lah. Terkait dengan pelayanan masjid, kalibrasi masjid, ya kalau kita bertemu dengan arsitek gambar masjid. Oh, di sini mereka menerima juga gambar masjid, jangan hanya arahnya
Maaf ya. Saya rasa saja untuk sementara mungkin ada perkembangan selanjutnya. Kesempatan ini kalau saya sebenarnya sudah tercover juga sebagian di Papua, kami tenagaan di sini. Memang ada olahan yang kami rasakan karena semua persoalan administrasi ini mesti harus kami masuk di ruang singkat. Jadi data masjid, data TPQ, data majelis taklim, data sakat wakaf, ya, data orang yang berpoligami, data orang yang semua. Jadi memang saya kewalahan. Ini terus terang. Jadi saya butuh sekali memang Pak kasih komputer baru supaya tidak boleh jarak di bala. Kalau pernah jarak di bala kasih ya enak komputer. Iya. Jadi kalau bisa karena saya di pikiran saya Pak setelah ikut BIMTEK saya mau memilah-milah memang langsung data untuk TPQ sekian, data pondok pesantren khusus wilayah Palangga sekian, data majelis taklim sekian, data rumah ibadah sekian. Itu ada file-filenya dan itu saya inginkan terkonek memang di data Simbi. Seperti kemarin kami diminta data tentang persoalan zakat wakaf. Ini kami terkendala karena kami hanya pakai buku manual. Padahal sekarang harus sistem aplikasi dan kendalanya sekarang, pokoknya sih mohon maaf, ada 3 masjid sekarang ini yang butuh sekali tentang zakat wakaf. Nah itu tidak bisa akomodir karena harus ada aplikasi. Nah saya mau pakai aplikasi. Ada yang begini yang gue rela sendiri aja. Nanti pakai gagal. Itu saja data nomor ID masjid Pak. Hampir setiap hari ada ke sini untuk minta data ini. Nah sementara dia mencetak buku nikah kami datang pasti dengan orang masalah menunggang. Jadi banyak kapur kan itu untuk jadi butuh sekali mohon maaf ini saya senang dengan adanya program revitalisasi ini, cuma memang perlu dibarengi dengan ya syarat-syarat ya, termasuk juga pelatihan dan sisi pelayanan. Terima kasih. Di belakang Pak Imam kayu terkait dengan pembahasan Pak Kasih Mas Islam bahwa tentang kemasjidan, karena akhir-akhir ini kalau kita perhatikan di masjid yang mau mengukur arah kiblat untuk penguatan ini revitalisasi KUA, penguatan administrasi, mungkin ada baiknya di kantor KUA Kecamatan Palangga ada anak ditempatkan di sini supaya kita bisa nanti setelah ada masjid mau diukur, mau dibangun, kita bisa langsung ke lapangan. Iya. Hanya itu saja mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak pemateri, moderator, Pak Ketua beserta staf, hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Banyak tuntutan tapi fasilitas kurang, jadi membingungkan. Tuntutan santri berkualitas, baru gurunya tidak sejahtera. Tentu susah. Maka dia mengambil kesempatan pada saat ujian yang memberatkan santri dan orang tua santri. Padahal anaknya tidak berkualitas, lalu ikut ujian, maka banyak yang tidak lulus.
lalu terpaksa diluluskan karena mau mendaftar di SMP. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesantren kilat memang bagus, tapi kesibukan calon pengantin, apalagi ASN, calon pengantinnya dituntut ceklok dan dituntut bekerja dengan prima. Itu juga membingungkan. Apalagi kalau misalnya dia kerja di swasta, pegawai baru, calon pengantin, tidak ada izin. Ada semua keluar Pak. Masalah sarana sebenarnya, masalah terkait masalah disampaikan oleh Pak Dia dan sama sampaikan oleh Pak Tua. Kita kekurangan alat teknologi, komputer, printer dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya ulang. Alasan Pak. Alasan memang. Sebenarnya kita tidak usah berangkat dari nol, tapi kita berangkat daripada nawaitu kita, niatkan dulu kita perbaiki semua agar kita masukkan ini nilai-nilai digitalisasi semua dalam hati kita dan kepala kita dulu. Iya, bagaimana kita membuatkan itu lembaga kita punya KUA, tentu harus ada program secara kontinu kita lakukan pertemuan seperti ini Pak. Jadi bukan hanya satu kali sampai berapa kali, tapi berkali-kali harus kita lakukan. Tapi harus terukur juga. Kita bagi sesi misalnya untuk sesi pemulu, kita sama-sama di situ bagaimana membuatkan revitalisasi KUA dalam penguatan kapasitas kelembagaan dari sisi kepemiluan. Begitu juga kita berangkat ke penyuluh, begitu tentang admin, dan selanjutnya kepada juga mitra kerja, saya Pak Imam. Tetap diskusi Pak, tapi harus kita buat sesi. Iya, sesi kita prioritaskan, kita jadwalkan sehingga nanti ada output yang kita hasilkan daripada pertemuan-pertemuan tersebut. Ada kelebihan dan ada kekurangan, kita menjadi evaluasikan, kita evaluasi seperti itu. Jadi kita komitmen bagaimana kita menguatkan kapasitas kelembagaan dengan cara kita buat program pertemuan seperti ini Pak, berdiskusi. Tapi itu menjadi kegiatan mandiri untuk kita semua. Iya, walaupun tidak ada anggarannya, tapi yang penting ada kopinya dari Pak Tua. Alhamdulillah, jalan kegiatan. Kedua juga kita fungsikan rumah sakinah. Kalau memang kita bisa laksanakan kegiatan seperti ini rumah sakinah Pak, biar duduk saja, selengkap, tidak ada masalah. Iya, begitu Pak. Jadi kita nanti gini di rumah sakinah Pak, kita fungsikan rumah sakinah Pak Tua. Itu seperti itu. Ya, kalau analisis sosial sebenarnya ini sudah menjangkau sebenarnya dari teman-teman penyuluh agama Islam, termasuk penghulu juga biasanya turun ke lapangan. Kita tahu kondisi real yang ada di masyarakat Pak, budayanya, bagaimana karakternya, bagaimana ciri khasnya, bagaimana permasalahannya, kan kita sudah paham sebenarnya. Itulah nanti kita kaji pada saat kita penguatan kelembagaan di rumah-rumah sakinah. Pak Tua, seperti itu. Terus untuk calon pengantin, kita buatkan program yang namanya pesantren kilat. Misalnya nanti kita buat program dari teman-teman penyuluh dan penghulu, kiranya kita buat pendampingan kepada calon pengantin, tidak usah kita pesantren Pak di sini, tapi kita puji di rumahnya sebelum mereka datang di sini. Seperti itu kan Pak. Daripada kita hadirkan mereka di sini, susah untuk Pak Imam, susah untuk bagaimana meluangkan waktu mereka. Kita datangi mereka, kita jemput bola di situ. Bagian daripada pembinaan kepada masyarakat yang ada di wilayah kita. Biar malam Pak. Misalnya kalau saya juga bisa hadir, saya juga mau hadir. Begitu. Saya melihat bagaimana ini program revitalisasi KUA, nanti bisa masuk. Terkait juga masalah nanti kegiatan TPQ, kita buat program nanti. Kita buat program bagaimana kiranya Pak Kasih Menteri juga menyetujui kita punya program ini. Itu semua yang namanya TPQ itu dibawa binaan daripada KUA. Masukkan dalam program revitalisasi KUA. Itu masuk rumahnya nanti di rumah sakinah Pak Tua. Seperti itu. Iya, jadi semua desa yang ada di situ sudah terdata TPQ-nya, baik membawa lembaga BKPR ini, kemenang dan lain sebagainya, ada semua datanya di situ dan kita jadikan sebagai pusat pembinaan di masing-masing desa Pak. Begitu. Iya. Sehingga ini harus memang ada kontrol-kontrol yang harus kita lakukan, pengawasan terkait ini anak-anak kita. Mereka sudah mampu, mereka membaca, ada yang tidak mampu, malah tidak mampu kita luruskan karena terkait masalah mereka mau sekolah lebih lanjut seperti itu. Bagaimana caranya kita benahi ini sama-sama? Oke. Terus untuk masalah konsultasi layanan, saya setuju dengan Pak Kiai Muhadi bahwa memang kita perlu yang namanya ruang konsultasi Pak. Di tempat-tempat perbankan
di kantor-kantor yang instansi vertikal sudah lakukan seperti itu. Cuma kita keterbatasan ruang Pak, sehingga perlu kita akali. Kalau memang misalnya masyarakat butuh konsultasi masalah sangat, maka kita carikan ruang kalau sudah perlu di sini Pak. Iya. Kalau misalnya juga masalah konsultasi mau janda, Pak, ya. Nah, misalnya yang bersangkutan mau mungkin bercerai sama suaminya, kayak masih muda Pak, iya. Kategori misalnya kemudian dia 20 tahun sampai 30 tahun, iya. Kita buatkan schedule Pak. Yang dipakai Simon yang kasih konsultasi Pak. Seperti itu. Sama-sama seperti itu. Oke. Terus dikawin masalah yang namanya alat kalibrasi dikawin. Semua KUA revitalisasi sama dengan Kemenkanaya dan juga Lukuba itu dapatkan nanti alat. Insya Allah berdua beri saja. Mudah-mudahan kalau kita harus berdua gitu, iya. Seperti itu. Terus untuk Pak Imam, Pak Dianda, tentu memang saran dan saran kita perlu usulkan Imam Pak. Tentu itu mungkin perlu waktu. Kedua juga perlu mungkin komunikasi intens di pusat. Iya, karena ini kan selalu kita komunikasi di bawah pusat. Harus memang di atas pusat kita utamakan itu. Di Pak Imam seperti itu. Iya. Karena biasa kalau di bawah pusat itu memang terlalu energi kita lupakan di atas pusat. Seperti itu. Terus yang terakhir Pak Imam, insya Allah ini Pak Imam, kita bagaimana cara buat program nanti. Kiranya ini bisa disediakan dengan tokoh-tokoh masyarakat, terutama dengan ibu-ibu desa yang ada di kelurahan desa yang ada di Kecamatan Balangan. Kita tidak ingin bagaimana membuat yang namanya program yang menyulitkan masyarakat yang ada di wilayah, tidak seperti itu. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa merasakan bahwa layanan dan program yang ada di KUA itu bisa betul-betul dirasakan, dimanfaatkan, dirasakan manfaat oleh masyarakat, tapi tidak menjadi beban bagi mereka. Seperti itu Pak Imam. Inilah rangkuman daripada apa yang menjadi pembicaraan kita. Sama tambahan Pak Kasih. Ya, terima kasih dari Pak Kasih Dimas. Ada beberapa pertanyaan saya pikir ini sangat bagus bagi kami untuk memberikan evaluasi. Tadi ada Pak Muradi sampaikan pesan dari kita. Nah, ini tepat sekali mungkin, tepat sekali. Tapi itu kalau persoalan tempatnya saya pikir teknis ya. Saya bisa kalau kita koordinasi dengan teman-teman pimpinan pondok, saya pikir dia respon dengan hal-hal seperti ini. Pak Kasih. Kemudian tadi yang Pak Imam sampaikan bahwa ada bahasa bahwa santri tidak berkualitas, kemudian guru tidak sejahtera. Saya pikir ini kurang tepat juga disampaikan karena kita di Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Pusat, mulai tahun 2020 itu sudah menggelontorkan dana itu 10 miliar. 2020 itu 10 miliar untuk guru mengaji, kemudian untuk lembaga pendidikan. Ini saya pikir nilai yang fantastis bagi kita karena ini walaupun dari mulai pertama dari tahun 2020, kemudian 2021, kemudian tahun ini 2022 ada beberapa yang sudah dapat merasakan betapa nikmat yang mendapatkan walaupun sedikit barangkali, tapi yang paling penting adalah masyarakat barokahnya. Karena kalau banyak tapi tidak barakah, singkat matanya. Yang penting kita barakah dari bakti ya. Yang itu yang paling penting. Jadi memang betul terkait dengan apa tadi yang bukan diluluskan, depending kelulusannya. Pending kelulusannya itu kita evaluasi sampai 3 sampai 6 bulan. Jadi 3 sampai 6 bulan di pending kelulusannya, kemudian datang lagi dievaluasi lagi. Jadi kami tidak membiarkan begitu saja santri. Jadi di pending kelulusan kemudian kita panggil kembali, kita evaluasi lagi kembali. Kalau toh memang sudah bisa, maka kita berikan ijazah kelulusan untuk mendaftar di tingkat selanjutnya. Tetap naik karena kan sekarang kan di Kabupaten Goa ini tidak ada istilah tinggal kelas, semua berkelanjutan, kelas tuntas berkelanjutan, itu program Pak Bupati mulai dari Pak Isa sampai sekarang. Kemudian yang terakhir bagi kita, saya pikir saya ingat waktu saya masih SD tadi yang dikatakan guru tidak sejahtera ini. Saya pikir waktu SD itu kalau kita mengaji itu teknik
Mamilowe, Riol, Aparsi jadi tumbang. Gitu. Berasa si apa namanya si betul kaman di Cendina baru angka air pakai bilang, saya ingat itu angka air kasih itu burung gaji aja enak apa aja tinggal. Jadi tidak ada istilah seperti itu kalau saya Pak ini mau maaf ini. Jadi mungkin insya Allah nanti ke depan kita akan lebih mendorong lagi untuk guru-guru mengaji untuk mendapatkan insentif, baik pun bantuan insentif maupun bantuan lembaganya. Bahkan sudah rasakan itu terkait dengan bantuan dari pemerintah pusat. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan bagi kita bagi sore hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi layanan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.